Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Aku Intan. Saya Dakota Ramadan. Aku Zake. Aku Andini. Hai, saya Raffi Septarsya. Oke, pada kesempatan kali ini aku dan juga beberapa temanku akan membahas beberapa film pilihan kita. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk kita simak. Yang pertama, aku akan membahas film Mermaid dari Disney di tahun 2023. Film Mermaid ini bergenre fantasi dan juga petualangan atau adventure. Nah, film Mermaid ini menceritakan tentang seorang putri duyung yang bernama Ariel yang sangat ingin tahu tentang dunia luar. Apalagi semenjak ia tahu nih, adanya kehidupan lain selain kehidupan yang dijalaninya, yaitu kehidupan para umat manusia. Namun petualangan Ariel ini tidaklah mudah karena ayahnya menentang keputusan Ariel yang ingin tahu tentang dunia luar. Ayahnya merasa bahwa kehidupan Ariel akan terancam ketika Ariel ingin tahu tentang dunia luar. Nah, bagaimana sih kisah dari Ariel ini? Teman-teman boleh nonton ya. Apa sih kelebihan dari film Mermaid ini? Menurut aku sendiri, kelebihan dari film Mermaid ini ada di grafik dan juga sinematografinya yang bagus. Teman-teman semuanya akan dimanjakan dengan keestetikan dari dunia laut itu sendiri. Dan yang paling aku suka di film Mermaid 2023 ini adalah film ini dibuat dengan tidak jauh dari film aslinya sendiri. Dan juga untuk aktrisnya yaitu Halle Berry dengan aktingnya yang sangat bagus dan suaranya yang sangat bagus, menurut aku menambah poin plus dari film Mermaid Disney di tahun 2023 ini. Tadi kan kita udah membahas beberapa kelebihan dari film ini. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangan dari film Disney. Yang pertama, yang sangat menuai kontroversi yaitu penampilan dari Arielnya sendiri yang tidak sesuai dengan film originalnya, di mana seharusnya Putri Duyung atau Ariel mengenakan rambut yang berwarna merah. Namun di film Mermaid 2023 ini, warna dari rambut Putri Duyung tersebut adalah kecoklat-coklatan. Dan selain itu, yang sangat menuai kontroversi sebenarnya adalah pemeran utamanya, yaitu Halle Berry, karena katanya warna kulit Halle Berry tidak sesuai dengan Ariel pada umumnya. Karena biasanya Putri Duyung yang kita kenal memiliki warna kulit yang cukup cerah, lebih cerah daripada Halle Berry. Oke, itu dia sekian penjelasan aku mengenai film Mermaid dari Disney 2023. Nah, menurut aku film ini sangat recommended banget, di samping dari kontroversial atau kekurangan dari film ini, tapi film ini sangat recommended. Kalian benar-benar akan seperti dibawa ke dunia laut, di mana kalian bisa berkreasi dan juga berimajinasi mengenai dunia bawah laut. Selain itu, kalian juga akan suka dengan lagu-lagu yang udah dibuat dari Disney tentang film Mermaid 2023. Guys, saya Dakota Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasi film kedua dari pilihan-pilihan kami, yaitu Sherlock Holmes. Jadi Sherlock Holmes di sini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu yang lama. Di sini Sherlock Holmes yang ini dirilis pada tahun 2017 dan pemerannya itu Sherlock Holmes-nya sendiri adalah Benedict Cumberbatch dan Dr. Watson-nya adalah Martin Freeman yang menjadi asisten Sherlock Holmes. Jadi film ini merupakan film yang diadaptasi dari film awalnya, yaitu Sir Arthur Conan Doyle, yang merupakan film yang banyak dominan dirilis di Inggris karena tempat sutradaranya juga, tempat di filmkannya juga. Jadi cerita ini menceritakan bahwa film Sherlock Holmes ini menemukan lawannya, yaitu Mr. Smith, di mana Mr. Smith ini menginginkan Sherlock Holmes ini mati karena Mr. Smith ini sangat menyukai atau ingin membunuh, di mana dia ini membunuh seorang detektif, di mana detektif ini sendiri adalah Sherlock Holmes. Jadi Sherlock Holmes ini adalah seorang detektif, di mana asistennya yaitu seorang dokter yang bernama Dr. Watson membantu Sherlock Holmes itu sendiri, sehingga ketika pada saat itu Mr. Smith ingin membunuh Sherlock Holmes, Dr. Watson membantu Sherlock Holmes itu sendiri, sehingga terjadi timbal balik antara keduanya. Itulah mengapa Sherlock Holmes dan Dr. Watson ini tidak lepas kaitannya dengan persahabatan mereka atau pertemanan mereka, walaupun terjadi pertengkaran sedikit demi sedikit, tetapi dapat padam juga. Pada akhirnya itu sendiri, Mr. Smith itu pun tidak dapat membunuh Sherlock Holmes karena Sherlock Holmes ini sendiri dengan pemikirannya itu dapat menjebak Mr. Smith sendiri dengan caranya sendiri, sehingga ketika pada saat itu Mr. Smith sendiri jatuh dalam senjata
ceritanya sendiri ketika ingin membunuh Sherlock Holmes. Nah, itulah akhir dari cerita Sherlock Holmes ini. Nah, saya akan masuk kepada kelebihannya sendiri. Kelebihannya sendiri kalau menurut saya adalah bagi orang-orang ataupun penonton yang ingin menonton film yang seperti menganalisis sesuatu atau mendekati hal-hal yang kecil atau menyukai sains, itu menurut saya cocok kepada penonton ini. Jadi di dalam film ini selain dia membuat sebuah deduksi karena dia seorang detektif, ada juga sains yang dipakai di sini. Selain itu, film yang dipakai ini tidak luput dari yang namanya detail-detail kecil. Itulah mengapa film ini sangat laris dan juga banyak diketahui oleh orang-orang dan terkenal. Kemudian kalau dari segi kekurangannya sendiri, menurut saya adalah ada beberapa scene atau beberapa bagian yang dimana saat Sherlock Holmes sendiri itu deduksinya itu terlalu cepat sehingga sulit bagi beberapa orang untuk memahami analisis yang dia punya. Bahkan analisis itu sendiri pun menjadi poin penting dari hubungan film itu sendiri, plot atau alur dari cerita itu sendiri, sehingga agak sulit bagaimana memahami ceritanya. Kemudian dari segi suasananya itu menurut saya ada beberapa bagian-bagian yang tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak, sehingga harus diwaspadai oleh orang tua atau dibantu oleh orang tua, dimana harus juga di skip bagiannya agar tidak dipraktekkan di masa yang nyata. Dan untuk rekomendasi dari saya sendiri itu sangat cocok bagi orang-orang yang suka dengan genre misteri, karena film ini termasuk dalam genre misteri. Itu dari saya. Halo guys, aku Zake. Jadi aku akan mereview film ketiga yang berjudul Waktu Maghrib. Film ini menceritakan tentang mitos Indonesia yang dimana warga di sana meyakini bahwa tidak boleh keluar saat menjelang maghrib. Alasannya karena ketika waktu menjelang maghrib itu banyak makhluk gaib bergentayangan dan mengancam nyawa manusia. Dikisahkan Ibu Woro, guru di sekolah sana, selalu menghukum Adi dan Saman karena mereka selalu telat datang ke sekolah. Karena mereka kesal dihukum oleh Bu Woro, mereka menyumpahi Bu Woro bertepatan saat azan berkumandang. Mereka menyumpahi Bu Woro agar cepat meninggal. Nah, Bu Woro beneran meninggal dengan secara tragis. Jadi kelebihan filmnya, akting para pemainnya sangat bagus, apalagi ini dimainkan oleh anak kecil ya guys. Selanjutnya kekurangan dari film tersebut. Jadi kekurangan dari film tersebut yang pertama, ada beberapa konflik yang tidak mendapat penyelesaian. Yang kedua, cerita ini filmnya itu sedikit menggantung. Untuk film ini sangat bagus untuk kalian yang suka film horor ya. Bisa ditonton untuk kelanjutan filmnya kalau kalian ingin tahu kelanjutannya. Halo guys, aku Andini. Aku akan membahas film keempat, yaitu Ketika Berhenti di Sini. Film ini rilis pada bulan Juli 2023. Nah, untuk pemerannya ini ada Prilly Latuconsina yang berperan sebagai Anindita dan Brando Mani yang berperan sebagai Edison. Nah, untuk awal ceritanya itu Prilly ini kerusakan iPad-nya yang membuat dia pergi ke tukang servis, di mana itu tempat pertama kali dia bertemu dengan Edison. Lalu ternyata dari pertemuan itu mereka melanjutkan hingga menjalin hubungan selama 4 tahun, dan ternyata dari itu Edison mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia meninggal. Lalu Anindita ini mengalami iPad-nya rusak lagi karena ketumpahan air, dan dia menyuruh temannya untuk pergi ke tukang servis yang sempat ia datangi pas awal ketemu dengan Edison. Lalu ternyata setelah iPad-nya dibenari, dia tuh bikinin software gitu yang membuat di dalam iPad-nya tuh kayak ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang menyebabkan dia untuk pergi ke taman. Ternyata di taman itu ada tukang servis yang kenalannya Edison ini. Dia memberi sebuah benda yang berisikan kacamata, dan ternyata kacamata ini udah ada softwarenya kayak tentang IR gitu, dimana di sini di kacamatanya itu tuh ada seolah-olah tuh ada Edison di sekitarnya Anindita. Nah, Anindita ini jadi kayak kecenderungan oleh kacamata ini yang menyebabkan dia berhalusinasi bahwa Edison ini ada di sekitar dia gitu. Jadi dia ini kayak berhayal gitu. Lalu di sini Anindita mesti mengikhlaskan bahwa Edison ini memang sudah tidak ada. Lalu kelebihannya itu di sini menggunakan
teknologi yang bagus karena menggunakan seperti teknologi modern di mana kacamata ini membuat IR yang ada seperti manusia yang ada di sekitar kita. Terus untuk pemerannya sangat bagus karena benar-benar mendalami peran tersebut. Untuk kekurangannya itu membuat orang seperti berhayal karena jadi membuat kecenderungan karena orang yang sudah nggak ada dibuat menjadi ada lagi. Untuk rekomendasinya, film ini nih sebenarnya bagus untuk ditonton, tetapi kalau kita masih kecil mesti ada panduan dari orang tua karena film ini menyebabkan kita bisa berhayal juga. Halo guys, dan saya Indra akan mereview film Interstellar yang rilis pada tahun 2014. Cerita ini tentang meneliti apa itu gravitasi, apa itu lubang cacing, dan apa itu black hole. Yang pertama saya akan menjelaskan sinopsisnya. Sinopsisnya dari cerita ini adalah yang pertama ada seorang laki yang mempunyai anak satu yang bernama Cooper dan dia mempunyai anak yang namanya Murph. Cooper ini dia suka sekali tentang masalah gravitasi, tentang luar angkasa. Dia sebelumnya pekerjaannya adalah petani jagung, tetapi karena dia mempunyai wawasan yang luas, jadi dia dipanggil oleh salah satu NASA. Sebenarnya bukan dipanggil, dia menemui sebuah berkas di gudang dia dan dia menemukan lokasi misterius yang ada di tengah hutan. Lalu dia mendatangi hutan tersebut dan dia datang malam-malam bersama anak yang bernama Murph tadi. Lalu dia disegat sama satu orang robot. Robotnya mempunyai pikiran seperti manusia. Jadi ketika dia melihat Cooper, robot itu menganggap Cooper itu ancaman. Jadi dia ditembak listrik, jadi pingsan Coopernya. Dan dia dimasukin ke dalam ruangan. Yang ternyata ruangan itu NASA, bangunan NASA. Lalu dia diwawancarai, "Mengapa kamu bisa sampai di sini?" Dan Cooper menjawab, "Aku menemukan berkas di gudang. Lalu aku datang ke sini." Nah, lalu tanpa tidak disengaja, Cooper menjelaskan bahwa dia sangat suka sekali dengan yang namanya gravitasi. Dia meneliti gravitasi, lalu hal tersebut dibuat kaget. Pihak NASA dibuat kaget oleh wawasan yang dimiliki Cooper. Lalu Cooper ditawarkan, "Cooper, kamu mau nggak jadi pilot pesawat ini?" Lalu dia berpikir untuk menyetujui atau tidak, dan dia izin dulu kepada karena anaknya cuma memiliki ayahnya izin, dan anaknya memperbolehkan. Sebenarnya tidak, cuman mau tidak mau, karena jika tidak ditelusuri maka semua umat manusia akan lenyap. Dikarenakan bumi dalam jangka waktu tertentu dia akan hancur, maka mereka harus mencari alternatif lain untuk hidup, yaitu berpindah planet. Dan tujuan Cooper adalah mencari planet yang cocok ditinggalin oleh umat manusia untuk tahun berikutnya. Lalu Cooper terbanglah bersama 3 orang temannya, dan mereka berpindah galaksi ke galaksi yang lain. Lalu mereka menemui planet, yang planetnya itu disekelilingi oleh batuan seperti Saturnus. Tapi setelah datang mereka hanya melihat lautan luas. Dan mereka menemukan satu data yang membuat mereka menambah ilmu pengetahuan, yaitu data yang dimana isinya itu planet yang cocok untuk ditinggali oleh manusia. Lalu saya akan menjelaskan kelebihan film. Kelebihan film tersebut adalah grafiknya. Grafik dan alur cerita itu sangat menarik. Apalagi grafiknya itu kayak benar-benar indah, memanjakan mata. Dan kelebihan dari alur ceritanya adalah filmnya, jujur ukuran filmnya itu menurut saya tidak ada. Oke, sekian dari saya, sekian dari kelompok kami. Maaf jika kami ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.